Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahid Channel. Mudah-mudahan kali ini kita semua diberikan kesehatan, jasmani dan juga rohani. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan apa tes wawancara ya calon PPS pemilu tahun 2024. Di sini saya mempunyai PKPU terbaru yaitu nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ahok. Dan kebetulan juga di sini saya akan membahas tentang masalah tugas dan wewenang PPS ya. Langsung saja kita ke halaman 10. Teman-teman juga bisa mendownload file ini ya di alamat KPU di webnya. Teman-teman bisa searching di sana. Tentu saja ya kita di saat mewawancara kita harus mempersiapkan segala hal, baik dari segi penampilan, materi, ya. Pokoknya kita persiapkan dari sekarang aja ya. Karena yang kita ketahui beberapa hari lagi kita akan melaksanakan sesi wawancara pemilihan PPS ya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas dulu tentang tata kerja panitia pemungutan suara atau PPS. Ya, biasanya nanti PPK itu akan bertanya kepada kita, kadang-kadang apa kepanjangan dari PPS gitu. Kita harus tahu dulu ya, PPS itu adalah panitia pemungutan suara. Tata kerjanya adalah bagian ke-1, kedudukan PPS. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 14, PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. PPS berkedudukan di kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Untuk pasal 15-nya, PPS dibentuk oleh kabupaten, maaf ya, PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ya, dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Berarti kita minimalnya pembentukan PPS itu ya, dan juga PPK ya. Kita akan bahas PPS saja. 6 bulan, minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan dan 2 bulan setelah pelaksanaan pemilu. Masih kita membahas tentang pasal 15 ayat 2 ya. Dalam hal terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Nah, ini apabila ada pemilu susulan ya atau penghitungan suara ulang. Mudah-mudahan kita berdoa aja nanti pas waktu pelaksanaan kita berjalan dengan lancar. Terus yang ayat ketiganya, dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. Nah, jadi ini perbedaannya kalau adalah pemungutan suara, maksudnya pemungutan suara putaran kedua gitu ya. Jadi kita tetap diperpanjangnya selama 2 bulan gitu ya. Tetapi ini dibubarkannya setelah pemungutan suara putaran kedua. Bagian kedua, susunan panitia pemungutan suara atau PPS. Sekarang kita masuk, akan kita bahas pasal yang 16 ayat 1. Anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang nomor 2, komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ya. Diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan perwakilan perempuan. Tetapi di sini juga yang kira-kira bisa membantu kegiatan pemilu
di desa kita gitu ya. Kalau seandainya perempuan diharuskan 30%, tapi kalau tidak bisa membantu buat apa gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan juga memilih calon anggota PPS karena ini demi kelancaran pemungutan suara nanti. Nah, di sini yang pasal 17, susunan keanggotaan PPS terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota dan dua orang anggota. Jadi ada tiga orang. Yang pertama satu orang ketua merangkap anggota dan dua orang anggota. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota PPS. Nah, jadi di sini ada rapat intern gitu ya, ada perembugan siapa yang menjadi ketuanya di sana. Itu yang berhak adalah anggota PPS itu sendiri. Nah, kita bahas bagian ketiga, tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemungutan suara atau PPS. Yang pasal 18, dalam penyelenggaraan pemilu, PPS bertugas. Nah, di sini tugasnya ya. Teman-teman perhatikan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. PPS itu bertugas yang pertama mengumumkan daftar pemilih sementara. Nah, biasanya nanti pas kita kerja awal nih ya, kerja awal di sana itu kan ada DP4 ya. Data pun apa? Ada DP4 nanti akan disebarkan lewat PPK melalui KPU ya. Maksudnya oleh KPU melalui PPK gitu. Yang nantinya data tersebut disensus ke bawah gitu ya, disempurnakan dan menjadi daftar pemilih sementara. Nah, itu diumumkan. Biasanya diumumkannya ditempel di desa atau ditempel di tempat-tempat yang strategis supaya diketahui oleh masyarakat umum. Yang bagian B-nya, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Nah, di sini menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Takutnya ada pemilih yang belum kedaftar ke dalam DPS, biasanya kita menerima masukan dari masyarakat tersebut, gitu ya. Yang bagian C, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Nah, biasanya di sini kalau kita datang DP4 itu kan ada kekurangan-kekurangan baik dalam data seperti nama, alamat ataupun apa gitu ya, ataupun ada yang sudah meninggal masih ada ataupun dan yang lain sebagainya. Nah, di sana kita diperbaiki. Setelah itu kita umumkan hasil perbaikannya gitu ya. Untuk berikutnya, mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Nah, ini biasanya pada akhir-akhir ini DPT, daftar pemilih tetap. Untuk selanjutnya, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK. Selanjutnya, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, terus menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Terus, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lain, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK, daftar pemilih tambahan atau DPTB gitu ya, atau DPTB. Terus melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS, melaporkan nama anggota KPPS, Pantarli, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.
menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Lanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PPS juga mempunyai wewenang. Yang pertama adalah membentuk KPPS, gitu ya, mengangkat pantarli, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas, PPS juga mempunyai wewenang ya. Wewenangnya tadi sudah saya bacakan. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PPS mempunyai kewajiban. Yang pertama, membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Nah, biasanya nanti pas waktunya kita setelah PPS terbentuk nih 1 bulan kerja, kita akan menerima DP4 ya, data penduduk potensial pemilihan pemilu ya, data penduduk potensial pemilih pemilu itu ya. Setelah itu kita perbaiki menjadi DPS, lalu menjadi DPS HP ya, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Biasanya setelah jadi DPT itu ada kesempatan lagi kepada pemilih yang belum terdaftar di DPT, yaitu daftar pemilih khusus seperti itu ya, atau DPTB, daftar pemilih tetap tambahan. Nanti itu ya. Yang selanjutnya, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu, kelurahan atau desa, membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutnya pasal 19. Dalam menyelenggarakan pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS itu ya, membantu KPU Kabupaten atau Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, membentuk KPPS, melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, mengusulkan calon pantarli kepada KPU Kabupaten atau Kota. Nah, biasanya nanti setelah DP4 turun itu ya, nanti kita oleh KPU disuruh untuk membentuk pantarli ya, atau panitia pendaftaran pemilih, untuk menyisir pemilih yang belum terdaftar ataupun pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili ataupun yang lainnya gitu ya. Nanti DP4 tersebut setelah diperbaiki akan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Selanjutnya, mengumumkan daftar pemilih, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf G untuk menjadi daftar pemilih tetap, mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf H dan melaporkan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten atau Kota dan PPK, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel,
meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat, membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten atau Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pasal 20, dalam penyelenggaraan pemilihan, PPS memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS, menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK, mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS, dan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lama 45 hari setelah pemungutan suara. Untuk pasal 21, tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua PPS meliputi memimpin kegiatan PPS, mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS, menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP ya, menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta pemilu atau pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain, mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK, mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten atau Kota. Dalam hal Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota. Itu keterangan dari pasal 21 ya, isinya. Sekarang isi dari pasal 22 yaitu tugas dan kewajiban anggota PPS meliputi membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS. Bagian keempat, mekanisme pengambilan keputusan panitia pemungutan suara. Itu pasal 23. Pengambilan keputusan PPS dilakukan dalam rapat pleno. Nah, ya. Dalam rapat pleno, anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 24, rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dinyatakan salah jika dihadiri oleh paling sedikit 2 atau maksudnya 2/3 dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota PPS yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan dalam rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, keputusan PPS diambil berdasarkan suara terbanyak. Anggota PPS wajib melaksanakan keputusan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPS yang hadir serta dilampiri dengan notula rapat pleno. Nah, ini masalah notula rapat itu juga penting ya, karena buat bukti kita nanti pada waktu pembuatan pokoknya dalam bentuk administrasi seperti laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini bagian kelima, hubungan kerja panitia pemungutan suara. Di pasal 25 dijelaskan, PPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK.
Pada penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPS berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan wilayah kerjanya. PPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan secara berkala kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Nah, untuk bab 4-nya data kerja kelompok penyelenggaraan pemungutan suara. Nah, ini kita menjelaskan tentang KPPS, gitu ya. Biasanya dalam tes wawancara juga PPK itu suka menanyakan gitu kepada PPS yang terpilih, maksudnya calon PPS gitu ya. Misalkan seputar PPS, kepanjangan PPS ataupun tata kerja PPS, tata kerja KPPS, kepanjangan KPPS dan lain sebagainya gitu ya. Di sini juga saya akan membahas tentang tata kerja KPPS gitu ya. Jadi kita jangan beranggapan kok ini KPPS dibahas, ya, jangan beranggapan seperti itu. Biasanya tentang KPPS juga suka ditanyakan di tes wawancara nanti. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi gitu ya. Soalnya dulu juga saya pernah di tes wawancara oleh PPK, mereka menanyakan apa kepanjangan dari KPPS gitu. Langsung saja ya untuk bagian ke-1, kedudukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Untuk pasal 26-nya, KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS. KPPS berkedudukan di TPS, ya. Kedudukan KPPS adalah di TPS. Pasal 27, KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Nah, teman-teman ingat ya, kalau nanti PPK bertanya misalkan berapa paling telat gitu ya, berapa hari paling lambat KPPS itu dibentuk oleh PPS. Jawab aja, paling lambat adalah 14 hari atau selama 2 minggu. Itu selama 2 minggu. Terus yang nomor 2-nya, dalam hal terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Nomor 14-nya, dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden, putaran kedua atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. Nah, ini bagian kedua bisa dibaca oleh teman-teman ya, susunan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di sini juga ada anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh ya kita juga memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota KPPS nanti. Itu minimalnya 30% keterwakilan dari perempuan. Terus pasal 29, susunan keanggotaan KPPS terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Itu. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota KPPS. Di sini ada tugas, wewenang, dan kewajiban kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pokoknya teman-teman ingat ya, kepanjangan dari KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini suka ditanya oleh PPK dalam tes wawancara PPS nanti. Gitu. Ingat-ingat ya. Langsung aja ya kita bahas yang pasal 30. Dalam penyelenggaraan pemilu, KPPS bertugas mengumumkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. Nah, di sini ingat-ingat ya, mengumumkan DPT di TPS. Nah, biasanya kan
teman-teman KPPS itu menempelkan DPT tersebut di papan pengumuman. Nah, di lokasi TPS itu kan ada papan pengumuman seperti bor lah gitu ya, seperti bor. Di sana itu akan ditempelkan DPT, daftar pemilih tetapnya. Selain itu juga kan di sampingnya itu ada foto-foto calon gitu ya, atau eh, foto-foto tentang apa, partai-partai gitu ya, sejumlah yang lolos di pemilu 2024 nanti gitu. Ini adalah salah satu tugas dari KPPS. Nah, teman-teman juga bisa dibaca ya. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. Nah, ini setelah kita selesai melakukan pemungutan dan penghitungan suara, biasanya kan KPPS itu membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara gitu ya. Nah, setelah kita selesai merekap di berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara itu, kita menyerahkan kepada saksi, kepada pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti kan saksi dari setiap calon ataupun partai gitu ya, mereka itu membawa hasil. Nantinya akan disamakan di saat pleno gitu ya, pleno penghitungan suara gitu. Pokoknya teman-teman harus perhatikan juga nanti ini takut ditanyakan oleh PPK pada pelaksanaan tes wawancara nanti. Lanjut ya. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman juga bisa dipelajari, atau kalau teman-teman ingin mempelajari semua, teman-teman bisa di-download gitu ya. Langsung saja teman-teman searching di apa? Di Google gitu ya. Klik aja peraturan KPU tahun 2022. Nanti di sana ada pilihan-pilihannya. Kebetulan di sini saya mendownload PKPU nomor 8 tahun 2022. Penting ya bagi saya karena saya kan calon PPS juga di desa saya gitu ya. Saya sebetulnya ini dibaca-baca pada waktu sambil duduk pada waktu nyantai gitu ya, untuk mempersiapkan tes wawancara nanti yang akan dilaksanakan oleh KPU melalui ya. Nah, di sini ada, atau teman-teman kalaupun ingin minta filenya, nanti teman-teman komentar saja ya di kolom komentar. Nanti akan saya kirim filenya. Tapi kalau bisa juga selain itu teman-teman tolong dukung ya channel ini supaya berkembang gitu, dengan cara klik like dan subscribe-nya. Tidak mahal kok, cuman klik like dan subscribe gitu ya. Di sini juga ada pasal 32 tugas wewenang dan kewajiban ketua KPPS ada ya. Banyak materi yang perlu teman-teman ketahui agar menjadi paham nantinya ya. Tuh. Pasal 33 banyak ya.